Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, Shalom. Selamat pagi dan salam sehat selalu untuk kita. Mengawali hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita pada pagi hari ini, bersama saya, Pendeta Yane dari Resort GKI Puruk Jahu, akan mengajak kita bersama untuk merenungkan firman Tuhan sesuai nas Almanak Gereja Kelimatan Evangelis, yaitu Selasa 9 November tahun 2021, terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, 1 Timotius pasal yang kelima, ayat yang ke-9 sampai dengan 16, dengan judul perikop mengenai janda. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa terkasih, Bapa yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih pula untuk kekuatan dan kesehatan yang masih dapat kami rasakan hingga sampai dengan saat ini. Pada pagi hari ini kami ingin mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi dasar untuk kami melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami. Kami siap sedia mendengarkannya. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan untuk kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan, pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagi pula, dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain, dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu, aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukan nama kita. Karena beberapa janda telah tersesat mengikut iblis. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka, sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Definisi kata janda merujuk pada seorang perempuan yang telah ditinggal suaminya pergi. Dalam masyarakat atau dalam jemaat, seorang wanita dapat menjadi janda ketika suaminya meninggal dunia atau meninggalkan wanita tersebut dalam artian menceraikannya. Firman Tuhan melalui surat Paulus yang pertama kepada Timotius ini memberi perhatian khusus kepada janda yang ada di dalam jemaat. Secara umum, dalam tulisannya ini, Paulus membagi dua kategori janda dalam jemaat, yaitu janda yang baik dan janda yang kurang baik. Janda yang baik adalah janda yang dalam hidupnya telah melakukan perbuatan yang baik dalam hidupnya. Seperti ayat yang ke-10 mengatakan, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan, pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Berbuat baik ini, baik dalam lingkungan jemaat, maupun dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Nah, sementara janda yang kurang baik adalah janda yang sering keluyuran, keluar masuk rumah orang, melakukan hal-hal yang kurang baik, dan hidup bermalas-malasan saja.
Seperti dalam ayat yang ke-13 mengatakan, lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain, dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, persoalan janda ini memang kelihatan sederhana, tetapi juga bisa membebani jemaat dan juga bisa menjadi hal yang dapat mencemarkan nama baik jemaat apabila jemaat Tuhan tidak bertindak dengan bijaksana. Oleh karena itu, dalam nas ini, Rasul Paulus menyarankan agar definisi janda yang dibantu oleh jemaat adalah janda yang secara usia memang sudah tua, berumur lebih dari 60 tahun. Seperti ayat yang ke-9 mengatakan, yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun yang hanya satu kali bersuami. Dan Rasul Paulus juga menyarankan atau menasehatkan bagi janda muda dalam ayat yang ke-14, karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukan nama kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lalu apa yang seharusnya kita lakukan? Jika ada di antara kita yang berstatus janda, tentunya kita harus memperhatikan betul firman Tuhan kita hari ini mengenai janda, yaitu agar kita menjadi janda-janda yang baik, yang memuliakan Tuhan, yang mengisi hidup kita hanya untuk melakukan firman Tuhan, melakukan segala sesuatu yang baik, yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kemudian, jemaat Tuhan pun juga perlu memiliki sikap yang benar terhadap janda-janda kita. Kita harus menghormati mereka dengan cara membantu kehidupan janda-janda tersebut ketika mereka berkekurangan atau mendapatkan permasalahan, kesusahan dalam hidup mereka. Dan di satu sisi, jika kita memiliki anggota keluarga yang menjadi janda, sudah sepatutnya kita terlebih dahulu membantu anggota keluarga kita tersebut, sehingga tidak menjadi beban bagi jemaat ataupun juga bagi orang lain. Seperti ayat yang ke-16, di situ mengatakan, jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka, sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Ya amin, untuk firman Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal, yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Kembali kami datang menghadap Tuhan, bersyukur berterima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih terima kasih untuk pagi hari ini, kami diperdengarkan akan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh kami mengerti, pahami dengan baik, dan tentunya dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa dalam surga, kami juga kembali ingin menyerahkan serangkaian seluruh kegiatan kami, aktivitas kami di sepanjang hari ini, yang akan kami jalani. Kiranya Tuhan yang menyertai, memberkati, memberi kami kemampuan dalam kami menjalani aktivitas kami di sepanjang hari ini. Beri kami kekuatan, kesehatan, bahkan juga perlindungan dan keselamatan di tengah kami menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami juga ingin membawa doa untuk sidang jemaat Tuhan, yaitu jemaat Tuhan yang ada di Eleutheria Christian Center. Kami ingin menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan sidang jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, dalam aktivitas yang akan mereka kerjakan dan lakukan. Demikian pula rumah tangga mereka masing-masing ada dalam damai sejahtera Tuhan. Bahkan juga penata layanan yang ada di sana
diberkati oleh Tuhan. Para hamba-hambamu yang Engkau percayakan untuk melayani, pendeta, penatua dan diakon, dipakai untuk mewartakan kabar baik. Berkati pula pertumbuhan iman sidang jemaat-Mu, agar mereka tetap teguh dalam iman dan pengharapan mereka hanya kepada Engkau saja. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Bagi mereka yang memiliki pergumulan dan permasalahan dalam hidup mereka, mari Tuhan yang menolong. Hari-hari yang dijalani oleh Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dialah damai sejahtera, sukacita yang berasal dari Tuhan senantiasa boleh tercurah atas kehidupan sidang jemaat-Mu. Ini kehidupan sidang jemaat-Mu dan kehidupan kami semua. Sepanjang hari ini, hanya kami pertaruhkan ke dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus yang sudah mengajar kita bersama-sama berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, bila kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.